Ada seonggok perempuan bisu. Dia bernama Lala yang sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Di sini Lala sangat ketakutan. Dia pun berusaha mencari bantuan. Namun sayangnya tidak ada yang mau membantu Lala dikarenakan Lala berbicara dengan tidak jelas. Lala yang telah putus asa, dia berlari ke tengah rel kereta api. Sedangkan orang itu terus mengejarnya. Karena sudah sangat panik, tanpa Lala sadari ada sebuah kereta yang sedang melintas di hadapannya. Hingga akhirnya dia tertabrak dan terpental sangat jauh. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hots yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Cari-cari nggak ada, katanya di sini. Berabad-abad kemudian, ada 3 orang laki-laki yang berprofesi sebagai pengurus mayat tanpa identitas. Mereka bernama Sukun, Obeng, dan juga Uji. Bang, udah mendingan kita pulang aja yuk. Pengecut banget jadi orang. Di sini mereka mendapat laporan dari warga jika ada mayat tergeletak di pinggir rel kereta api, yang ternyata mayat itu adalah Lala. Lala ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Kemudian mereka segera membawa mayat Lala. Cuma ini doang nih bang nih, kupingnya hampir putus. Berisik. Udah, angkut ke mobil buruan. Dan tak lama kemudian, Sini! ada seonggok nenek-nenek misterius datang menghampiri Sukun. Dia pun memberikan barang-barang milik Lala kepada Sukun. Sekarang, Nek. Iya sekarang. Setelah mereka semua pergi, nenek itu mengeluarkan sebuah jeruk nipis. Dia membaca mantra-mantra agar arwah Lala gak amis kali ya, makanya dikasih jeruk nipis. Nak, bangkitlah arwahmu. Bangkitlah arwahmu. Balaslah dendammu terhadap orang-orang yang telah menyakiti hatimu. Namun biasanya, mayat orang yang tertabrak oleh kereta itu akan hancur dan badannya terpisah satu sama lain. Tapi untungnya mayat Lala tidak demikian. Ketika di pertengahan jalan, Sukun kebelet ingin pipis. Lantas ia keluar dari mobil untuk buang air. Sedangkan di mobil ada Obeng dan Oci yang sedang menunggu. Akan tetapi, mereka merasakan ada sesuatu yang bergerak di bagian belakang mobil. Ozzy pun segera mengeceknya dan ketika pintu belakang mobil dibuka, voila! Seketika mayat Lala terbang dan entah pergi kemana. Ozzy yang syok, dia langsung memberitahukan hal itu kepada rekan-rekannya. Kemudian mereka melaporkan kejadian tadi kepada atasan mereka yaitu Pak Joko. Alhasil mereka pun kena marah. Mengada-ngada mayat itu harus ditemukan. Kalau tidak, lu bertiga gue pecat. Kita cuma berdua pak. Iya nih berdua nih, Pak. Loh, Oji mana Oji? Ngebet sama Mona kali. Iya. Kurang ajar. Siapa tuh? Ih, siapa lagi? Sini, Ci. Kamu di sini ngintipin aku ya? Apa ini? Ini berani-beraninya kamu ngambil video aku lagi. Ci, aku lagi. Tuh, saya lagi ngepel, Mbak. Di sisi lain ada seorang perempuan bernama Anita yang baru saja bangun dari tidurnya. Ia terbangun gara-gara dering telepon dari pacarnya yaitu Andre, gak pakai tolani. Di sini Andre ingin berpamitan karena beberapa hari ke depan ia akan pergi keluar kota karena ada pekerjaan. Anita pun mengatakan hati-hati dan berharap semoga Andre cepat balik lagi. Andre, aku cinta kamu. Setelah itu Anita pun beranjak dari kasur lalu mandi. Seketika Anita melihat bayangan perempuan yang tertabrak oleh kereta. Waktu Anita kesurupan dan merasa kesakitan, beruntungnya ada Siska, nggak pakai E, yaitu sahabatnya yang segera menolongnya.
Tak lama terdengar suara dering telepon kembali. Di sini, Nita berpikir itu dari Andre. Padahal telepon itu dari tim pemburu mayat yang memberitahukan jika saudara kembarnya yaitu Lala telah meninggal dunia. Kenapa? Lala tewas. Waktu mendengar hal itu, Anita segera menuju lokasi tempat para pemburu mayat. Mbak Mona mana nih? Wow, barang baru nih. Sesampainya di sana, Anita membuat trio mesum ini menjadi mata keranjang dan kegirangan. Anita pun masuk ke kamar mayat rumah sakit. Akan tetapi, dia tidak melihat Lala ada di sana. Enak nih perasaan gue. Namun Anita menemukan Obeng yang sedang tiduran di kamar mayat. Anita bertanya keberadaan Lala. Mas, Gak kelihatan. kelihatan. Kemudian Obeng menjawab bahwa sebenarnya mayat Lala terbang dan hilang secara misterius. Mendengar hal tersebut, Anita pun kembali menangis karena tanpa sepengetahuannya, kembarannya tiba-tiba meningsoi dan sekarang jasadnya entah berada di mana. Andre sendiri satu-satunya orang yang menjadi tempat curhat bagi Anita. Sementara itu, Mulai aja mas. Udah sepi mas, siapa sih yang mau naik ojek? Ngomongan lu kayak ular mendesis. Yang jelas dong. Jangan takut. Rezeki mah gak kemana. Tuh kan, tuh. Lihat tuh. ada seorang perempuan yang datang ke ojek pangkalan. Dia ingin diantar pulang ke rumahnya. Lalu salah satu ojek langsung pergi karena takut perempuan itu adalah syaitan. Wajar saja dia beranggapan seperti itu. Karena perempuan ini berperawakan cantik namun ekspresinya sangat begitu datar. Bang, anterin yuk. Namun setelah dilihat lagi, ternyata kakinya masih napak ke tanah. Neng setan bukan? Alhamdulillah. Sehingga abang-abang ojek tersebut bersedia untuk mengantarkan perempuan tersebut pulang. Waktu di pertengahan jalan, ternyata memang benar perempuan ini manusia asli bukan setan jadi-jadian. Akan tetapi ketika diajak ngobrol, tukang ojek ini jawabnya nggak nyambung. Waktu ditanya ini, dia jawabnya malah yang itu. Dan ternyata Ya dasar budak, tetap aja budak. Orang ngomong dicuekin. sehingga alhasil dia pun tertabrak dan seketika meningsoi. Di sisi lain ada seorang perempuan yang mobilnya mogok di kegelapan malam. Brengsek. Dia mencoba menelpon pacarnya untuk meminta bantuan. Pacarnya pun menjawab tenang dan dia akan segera menuju ke sana. Ketika sedang menunggu, dia mengalami teror yang ternyata setan budak ada di belakang mobilnya. Perempuan itu pun keluar dari mobil sedangkan telinganya sudah ditutupi setan budak. Sehingga dia tidak mendengar suara mobil yang ada di hadapannya. Alhasil, dia pun tertabrak dan seketika meningsoi. Dan ternyata orang di dalam mobil itu adalah pacarnya yang juga diteror setan budak juga. Lalu laki-laki itu kabur dengan mobilnya, namun telinganya sudah ditutupi juga. Sehingga dia tidak bisa mendengar ada suara kereta api yang akan melintas. Dan pada akhirnya, mobilnya pun tertabrak dan terseret oleh kereta api. Namun, jika kita perhatikan orang-orang yang menjadi korban setan budak itu, mereka tuh merupakan orang-orang yang dulu tidak mau menolong Lala. Ini dia nih. Mantap. Baunya kecut. Tapi itu buat apaan sih? Buat nangkap setan budak, Bang. Kemudian para pemburu mayat pun beraksi kembali. Mereka segera menuju ke rel kereta api untuk mengevakuasi para mayat-mayat yang tewas di malam itu. Sukun yang merupakan senior di antara mereka bertiga, dia menyuruh Obeng dan Oji untuk mencari bagian-bagian tubuh para mayat yang telah terpisah. Sedangkan dia akan duduk santuy menikmati angin malam. Bagian situ mayat pakai mencar-mencar. Tak lama Sukun dihampiri oleh nenek misterius itu lagi. Dia bertanya kepada Sukun. Sendirian aja. Sukun menjawab bahwa dia sedang mencari bagian-bagian tubuh para mayat yang baru saja mati di kawasan kereta ini. Namun secara mengejutkan, nenek itu memberikan potongan-potongan tubuh para korban itu. Ada tangan, kaki, telinga, dan juga ususnya. Ini ucusnya. Di sini Sukun yang tidak kuat pun seketika pingsan. Di sisi lain Siska yaitu sahabatnya Anita. Belakangan ini dia pun kerap diteror oleh sosok setan budak. Pada malam itu Siska dihantui hingga tak sadarkan diri. Namun sebagai sahabat, Anita segera melarikan Siskai ke rumah sakit. Dia akan terus menjaga Siskai. Kenapa Siskai ya?
Akan tetapi ternyata teror pun ikut menghantui Anita juga. Di sini Anita sangat ketakutan. Siska. Sis. Mita. Sis. Dia pun menelpon Andre. Namun Andre mengatakan, tenang, dan besok dia akan pulang kembali ke Jakarta. Bener ya, kamu pulang ya. Aku butuh kamu, Dre. Keesokan harinya Oji disuruh oleh Sukun untuk mencuci mobil ambulan, dan waktu membuka pintu belakang mobil, dia terkejut karena menemukan seonggok kuping manusia. Ngomong. Kayak kuping. Aduh, kuping nih. Kemudian mereka membawa telinga itu ke dalam untuk diteliti kembali. Mereka pun curiga jika ini adalah telinga dari mayatnya Lala yang terbang. Dan jika benar, berarti selama ini Lala merupakan sosok setan budek yang meneror para warga sekitar. Kemudian atasan mereka yaitu Pak Joko datang. Di sini mata Pak Joko sudah minus 1000 kali lipat. Penglihatannya sudah tidak jelas. Apalagi kacamatanya sudah buram dan juga rusak. Dia melihat kuping itu seperti biskuit sehingga langsung melahapnya. Ada kue. Sedangkan suster Mona yang melihat hal itu, dia terkejut dan mengatakan jika Pak Joko kanibal. Pak Joko makan kuping. Pak Joko kanibal ya? Di sisi lain Anita kecapean sehingga tidur di sofa. Namun ia melihat Lala datang dan memberitahukan bahwa dirinya sudah tewas tertabrak oleh kereta. Kalau Lala ada di sini, kakak nggak ngerti maksud kamu. Kamu meninggal karena ketabrak kereta api kan? Akan tetapi ternyata itu hanyalah mimpi. Tak lama datanglah trio pemburu mayat ke rumah Anita. Mereka memberikan sebuah anting yang mungkin itu milik Lala, karena anting itu ditemukan di mobil ambulan. Kemudian Anita menjelaskan jika sebenarnya Lala itu adalah kembarannya. Dia adalah perempuan tuli dan bisu. Waktu mendengar hal itu, mereka semakin yakin jika setan budek yang bergentayangan selama ini adalah Lala. Anita pun menyadari jika selama ini mayat Lala hilang bukan karena dicuri, tapi arwahnya bangkit lagi dan bergentayangan. Mayat itu bakal gentayangan terus, Mbak, sampai dendamnya terbalaskan. Oji menambahkan jika arwah tidak akan pergi sebelum dendamnya terselesaikan. Waktu malam semakin larut, Kita tuh ngapain sih ngawasin rumahnya Mbak Anita? mereka sengaja tidak pulang untuk memastikan supaya Anita baik-baik saja. Sementara Anita pergi ke WC untuk mandi. Ketika sedang mandi, dia dikejutkan dengan kedatangan pacarnya yaitu Andre. Mereka pun melepaskan rindu bersama. Setelah itu Anita mendapatkan telepon dari rumah sakit. Suster mengatakan jika Siska kabur dari kamar dan sekarang entah berada di mana. Anita segera bergegas menuju rumah sakit. Mereka bertiga pun mengikuti dari arah belakang. Waktu sampai di rumah sakit, Anita melihat Siska tidak ada di kamarnya. Ia menemukan selembar surat. Dan surat itu bertuliskan sebuah permintaan maaf Siska kepada Anita. Sebenarnya waktu itu saat Anita sedang tidak ada di rumah, Siska berusaha menggoda Andre. Andre pun terkejut kenapa Siska tiba-tiba masuk ke kamar mandi. Siska terus menggodanya padahal Andre pacarnya sahabatnya sendiri. Memang yang namanya Siska tuh begitulah. Hingga Lala pun datang memergoki mereka berdua. Lala sangat kecewa kepada Andre. Dia telah mengkhianati kembarannya. Andre mengatakan jika Lala jangan salah paham. Ia tidak berbuat apa-apa dengan Siska. Seperti yang dijelaskan oleh Anita, Lala itu tuli dan bisu. Kamu tuh salah paham. Dia tidak bisa mendengar dan berbicara dengan jelas sehingga Lala telah salah paham kepada Andre. Lalu, Lala pun segera berlari karena dikejar-kejar oleh mereka. Hingga pada akhirnya Lala tertabrak oleh kereta dan itulah alasan Lala berubah jadi setan budek. Lalu menghantui orang-orang yang telah membuatnya meningsoi. Padahal dia kan mati sendiri ya, heran. Sangat tidak manuk akal sekali. Namun ternyata Siska sudah frustasi di teror setan budek. Ia memutuskan untuk terjun dari atas gedung. Sedangkan Andre berusaha menenangkan Siska. Ia mengatakan jika bunuh diri bukanlah jalan keluarnya. Tapi Siska benar-benar sudah tidak tahan. Ia menyuruh semuanya mundur atau dia akan terjun. Jangan sis, nanti kamu bisa jatuh. Gue ngerasa dosa banget sama Anita sama Lala. Kemudian Anita pun naik ke atas. Akan tetapi saat itu Siska melihat arwah Lala. Karena sangat ketakutan, Siska terus melangkah mundur hingga dia tidak sadar jika kakinya sudah menepak di ujung gedung. Dan pada akhirnya Siska pun terjatuh tepat di atas mobil ambulan para pemburu. Di malam itu Siska meningsoi. Hal ini membuat arwah Lala menjadi tenang. Namun tiba-tiba secara misterius mayat Lala sudah ada di belakang mobil kembali.
Astagfirullahaladzim. Ini kan mayat yang kita cari selama ini, Bang. Nuh. Di sini Andre meminta maaf kepada Anita. Dia bilang jika dirinya tidak salah. Tapi sepertinya Anita sudah terlanjur kecewa sehingga tidak mengeluarkan satu kata apapun. Karena merasa bersalah, Andre menjadi frustasi. Saking frustasinya, dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena mengalami gangguan mental. Sedangkan Anita hanya bisa bersabar dan mengurusi pacarnya tersebut. Anita memberikan apresiasi kepada tim pemburu mayat karena mereka telah berhasil menemukan mayat Lala kembali. Dan sebagai hadiahnya, dia pun memberikan Pak Joko kacamata yang baru. Selain itu, sebagai ganti rugi, Anita memberikan mobil ambulan baru untuk trio pemburu mayat lalu tamat. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.